Hai semua, gimana? Memasuki bulan kelima di tahun 2021. Biasanya saya selalu bersemangat kalau menyapa bulan ini, bulan yang selalu membuat saya istimewa. Karena salah satu hari di dalamnya seperti diciptakan untuk saya. Ya, sekarang saya berumur 19 tahun, tepat di tanggal 25 Mei kemarin. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak sesemangat biasanya menyambut bulan ini. Bahkan waktu masuk bulan Mei dan menghitung mundur sampai hari ulang tahun saya, makin dekat dengan harinya saya semakin sedih. Entah kenapa. Mungkin makin dewasa, perayaan ulang tahun makin terasa biasa saja. Atau mungkin karena saya harus merayakan ulang tahun di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah pandemi, ketika semua orang sedang susah. Rasanya gimana gitu mau senang-senang niup lilin. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, saya nggak ada happy-happynya sama sekali. Cuman sebatas birthday, tapi nggak happy. Dosa nggak ya? Merasa jahat sama diri sendiri karena nggak bisa senang-senang saat ulang tahun. Entahlah kenapa saya begitu sedih menyambut umur baru. Saya juga gak tahu kenapa rasanya begitu biasa saja. Terus saya mikir, saya menelaah. Karena saya tuh kebiasaan kalau saya sedih atau saya merasa ada yang gak bener ya saya mikirin gitu. Apa ya, dimana letak salahnya, kok kayak gini, harusnya gak kayak gini gitu. Jadi selama hari ulang tahun saya kemarin, selama 25 Mei, saya sadar bahwa ada banyak kehilangan dan hal yang berakhir ketika umur saya beranjak ke 19 tahun. Kayaknya gak harus saya ceritain detailnya deh tentang apa saja kehilangan-kehilangan itu. Cukup saya simpan sendirian. Jadi kalian bisa bebas untuk memaknai cerita ini bagaimana. Karena saya tahu kita punya cerita yang berbeda, namun endingnya sama saja. Mungkin ini akan sedikit mewakili kalian yang setiap ulang tahunnya selalu tanpa dia. Bahkan ada yang pas mendekati hari haknya, kita malah dikasih hadiah kehilangan orang yang kita sayang. Mungkin itu cara kerja semesta untuk mendewasakan kita. Intinya, yang paling membuat saya sedih adalah di umur saya yang baru beranjak 19 tahun ini, saya harus mengikhlaskan seseorang yang sama sekali tidak ingin saya lepaskan. Dan itu benar-benar harus. Karena mungkin itu suatu langkah pertama untuk menuju kebahagiaannya. Di umur 19 tahun ini, walaupun baru beranjak ke situ, saya sudah belajar tentang banyak kehilangan yang harus terjadi dalam satu waktu. Ternyata kehilangan itu bikin kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang kita miliki tapi gak pernah kita lihat. Karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang justru gak benar-benar ada. Semua teman-teman saya ngucapin saya ulang tahun walau virtual, walau dengan video call.
mereka nyalain korek, terus saya pura-pura niup. Sebenarnya semuanya baik-baik aja, cuman saya keinget sesuatu yang bikin saya cukup sedih. Karena biasanya di momen-momen kayak gini dia selalu jadi orang pertama yang nyiapin banyak hal, yang ngasih doa paling serius, and spend time with me. Dan itu nggak bisa saya rasain lagi sekarang, dan mungkin seterusnya. Semesta, kalau memang dia kau kirimkan untukku, tolong permudah jalannya untuk segera kembali denganku. Jangan biarkan ia terjebak di sebuah rumah dan membiarkanku menunggu. Tuntun langkahnya pulang untukku. Tapi jika kau kirim dia untuk mengantarkan pelajaran, menitipkan luka, sehingga dengan waktu yang sebentar, tolong bantu aku untuk bisa melepaskannya. Permudah jalanku untuk segera pergi dari dunianya. Jangan biarkan aku tersesat di dalam cerita yang tak pernah ia tuliskan untukku. Jangan biarkan aku terjebak di sebuah rumah yang sudah ada penghuninya. Tuntun langkahku pulang semesta, pulang meninggalkannya. I'm sorry. Actually, I don't want to cry. Di momen-momen kayak gini, mungkin gak hanya saya, mungkin banyak orang juga yang ngerasain bahwa ketika waktu pergantian usia tiba, saat itu kita kembali melihat ke belakang sebentar, mengingat dengan harapan untuk lebih baik lagi. Untuk sebagian orang yang di usia sebelumnya banyak ngerasain sakit, kecewa, luka yang begitu dalam, mungkin pergantian usia akan jadi hari yang paling punya makna. Jadi buat kalian yang ngerasain hal yang sama, gak apa-apa. Ini mungkin juga cara semesta membentuk kita untuk lebih kuat dan untuk lebih mengerti dari sebelumnya. Sungguh perayaan ulang tahun yang begitu penuh dengan pelajaran, bahwa ternyata ulang tahun bukan cuma tentang nyanyi lagu happy birthday, diucapin oleh banyak orang, tiup lilin, potong kue. Enggak cuma soal itu. Nanti kalau kamu beranjak dewasa, kamu akan tahu bahwa perayaan itu biasa saja. Enggak semua yang erat harus terikat. Kamu juga harus tahu bahwa cara kerja semesta itu enggak pernah bisa diketahui sama manusia, apalagi tentang waktu. Mau tiba-tiba, mau pakai rencana, itu akan selalu ada momen yang tiba-tiba harus jemput kita walaupun kita enggak siap. Jadi setelah menyambut umur 19 tahun dengan begitu banyak kehilangan, 25 Mei yang begitu istimewa bagi saya akan dilanjutkan dengan hari-hari baru. Dan biar semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, semua hal yang menyangkut dunia saya akan membantu untuk sama-sama menyembuhkan. Hal-hal baru yang mengagetkan walau enggak juga terasa asing itu akan jadi pelajaran paling punya makna. Mungkin semua akan tua dimakan usia. Mungkin saya akan lupa.
Mungkin semua kesenangan itu akan lebih cepat berakhir dari yang saya kira. Tapi saya selalu percaya bahwa semesta coba titip sesuatu lewat kehilangan-kehilangan yang saya kira saya nggak bisa menerima itu. Padahal saya sudah menerima itu. Bahwa sebenarnya tiap kecewa dan sedih yang saya rasakan juga bisa saya terima. Mungkin saya selama ini cuma pura-pura lemah, karena sebenarnya saya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jadi ya sudah, umur 19 tahun, tidak ada lagi ekspektasi yang terlalu tinggi, dan akan berusaha untuk lebih fokus mewujudkan mimpi-mimpi. Oh iya, kapal yang pernah saya ceritakan kini pulang ke pelabuhannya sendiri-sendiri. Seperti yang pernah saya bilang, masing-masing jadi misi penyelamatan hati, dan itu yang sedang saya lakukan juga dengan dia. Buat kamu yang dengar ini, jaga diri baik-baik. Saya lega karena kita sama-sama dewasa untuk mengerti. Terima kasih untuk cerita sebentarnya. Kamu hebat. Gak ada yang lebih membuat saya senang daripada melihatmu senang melakukan apa yang kamu lakukan. Kita pasti akan ketemu, walau yang punya jawaban cuma waktu. Jadi terus kejar mimpi-mimpi hebatmu itu. Percaya deh, aku selalu mengagumimu, walau cuma dari jauh.